Lupa like, subscribe, dan share ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang sangat kita hormati guru kita bersama Kiai Haji Ulil Albab Arwani, wonten para habaib, utamanipun Habib Zainal Abidin Al-Kaf, para umarok yang saya hormati, ada PLT Bupati Bapak Haji Hartopo, ada Bapak Kapolres Dandim dan yang mewakilinya semua yang saya hormati. Meneruskan ngaji di Madinatul Ilmi di Habib Bidin, ini ngaji hiwalah, ini diligerkan. Harusnya ngajinya di Habib Bidin tapi diliger ke sekda. Saya mau saja supaya kelihatan rukun antara Habib dan Umarok. Karena kata Habib Bidin nggak apa-apa Gus gitu. Ya memang rukun gitu. Jadi ini nggak pencitraan ya. Bukan pencitraan tapi memang rukun gitu. Seperti yang dikatakan Kiai Haji Ulil Albab tadi, atau yang biasa kita sapa Gus Bab, bahwa jihad itu dari kata jahada yujahidu mujahadatan. Kalau masdar mujarrodnya jahidah, dan baca jahada jadi jahdan wa jihadan, itu maknanya serius menekuni sesuatu. Jadi tidak harus bentuknya perang. Tapi Islam juga jangan anti perang, karena andaikan Islam itu tidak punya konsep perang, itu juga kita bingung saat kita dijajah Belanda. Jadi sesuatu itu pasti akan ada momennya, ada pembenarnya. Disebut kalau dalam fikih muqtadul hal. Saya masih ingat beberapa cerita lesan. Dulu perang itu harusnya 7 November. Bung Tomo datang ke Mbah Hashim. Tapi kata Mbah Hashim jangan, katanya. Kiai bagian nyeblokno pesawat urung teko. Walhasil nunggu Ki Abbas dari Buntet Pak Kapolres itu doanya spesial untuk menjatuhkan apa? Pesawat. Saya kebetulan banyak kenal sama cucu-cucu Ki Abbas Buntet. Tanggal 10 datang terus perang dimulai. Dan itu menjadi perang bersejarah karena jenderal dari Belanda ya, dari Inggris ya, itu sampai meninggal. Jadi siapa? Malabi ya, siapa? Jadi intinya Anda jangan berpikir bahwa negara ini didirikan hanya oleh umarok. Bahkan sebelum ada negara, yang sudah ada itu ulama. Dulu para wali songo sampai para kiai era kemerdekaan itu sudah membentuk satu komunitas. Di situ ada ketua pondok, ada bendahara, ada macam-macam. Sehingga kiailah yang bisa menggerakkan publik untuk melawan Belanda. Karena kiai ini juga yang megang otoritas publik. Ketika seorang Mbah Hashim Asy'ari memfatwakan jihad itu fardhu ain, maka semua orang berpikir harus jihad melawan kehadiran Belanda atau penjajah mana saja. Tapi itu satu sisi ya. Di sisi yang lain, bahasa Arab itu ada sisi uniknya. Kalau menamai penjajah itu musta'marin atau al-isti'mar. Isti'mar itu meramaikan dunia. Karena memang bangsa kita dulu itu ya aneh. Tapi nak sampean ngrasani teman-teman ya kualat, itu babai jenengan. Kita ini dulu memang ya agak aneh. Belanda itu sudah penjajah, tapi sama buyut-buyut kita dipanggil Doro. Bisa kamu bayangkan kiai saat itu untuk mengingatkan masyarakat pentingnya melawan Belanda. Wong manggil Belanda saja Doro tuan. Terus kemudian kita berfatwa melawan Doronya. Jadi benahi ilmunya saja wis sak penggawean kira-kira gitu. Jadi ngelola orang bodoh itu ya kangelan. Enggak dikelola itu bangsa kita, dikelola itu ya rodok goblok banget. Wong undang penjajah apa? Doro. Jadi itu PR besar. Tapi kiai itu punya seni untuk memberi penjelasan. Makanya diantara kelebihan ulama itu pasti warasatul anbiya itu di fatonah ada unsur kecerdasan. Cerdas itu seni mengelola pikiran manusia, itu namanya cerdas. Makanya saya berkali-kali kalau ngaji, harusnya orang itu semuanya itu pengagum ilmu, jangan pengagum fakta, ini pengagum ilmu. Ya saya berkali-kali mencontohkan, kalau Anda suami yang miskin, nggak punya uang, terus pulang dimarahin istri karena tidak punya uang atau kerja tidak sukses, harusnya kamu bangga.
Anda juga kan yang berteori kalau suami nggak becus itu pasti dimarahin gitu. Nah, ketika menjadi fakta harusnya Anda syukur bahwa ilmu Anda itu benar gitu. Jadi pas istri marah, wah alhamdulillah ternyata teori saya ini benar gitu. Ini lucu kan, teori Anda mengatakan demikian tapi pas menjadi fakta Anda tidak siap. Nah, begitu juga menyangkut penjajah. Belanda itu sudah maju, Eropa sudah maju, Indonesia negara yang terbelakang. Di mana-mana terbelakang itu menjadi objek penjajahan. Di mana-mana yang terpelajar itu posisi menjajah. Sehingga ulama berpikir bahwa awal dari kemerdekaan adalah mengertikan yang tidak ngerti. Karena teori penjajahan pasti gitu, yang tahu menjajah yang tidak tahu, yang sudah modern menjajah yang belum modern dan seterusnya. Makanya awalu hadzal din itu al ilmu. Makanya nomor satu itu ilmu, pengetahuan. Di sini pentingnya sampai Islam mewajibkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Karena tadi bisa kamu bayangkan 350 tahun dijajah Belanda, kita manggil mereka itu doro atau tuan. Kayak apa? Susahnya menggerakkan masyarakat yang cara pandang masih demikian. Lah kiai-kiai pada berontak dibikinkan masjid di alun-alun, diberi otoritas beragama sehingga dikira Belanda ini baik. Padahal ini dulu ya niatnya meninabobokan biar tidak ada pemberontakan. Walhasil singkat cerita, kiai-kiai yang sudah di Mekah termasuk Mbah Hashim, beliau ketemu Muhammad Iqbal, ketemu beberapa ulama dunia, tahu bahayanya mustakmarin tadi. Terus akhirnya kiai-kiai kumpul-kumpul fatwa resolusi nopo jihad. Jadi ini mukaddimah sebagai pembenaran, sebagai setuju saya sama Kiai Haji Ulil Albab bahwa nomor satu itu jihad. Tapi jihad tadi pemaknanya harus utuh. Kalau kondisi perang ya perang, kalau kondisi stabil ya jihad untuk memajukan apa? Indonesia. Dan itu saya ulang lagi dimulai dari ilmu. Sebelum saya ngaji Minhajut Thalibin saya cerita ilmu itu apa? Ilmu itu sederhana, sesuatu yang mudah. Karena ilmu itu fitratallahi allati fataran nasa apa? Misalnya begini, saya orang miskin, nggak punya apa-apa. Sudah nggak punya apa-apa, nggak punya jabatan, terus keluarga yang nggak pati loyal, mungkin istri ada ngidolakan kita, bahkan anak kita sendiri juga nggak ngidolakan kita. Itu kan sial-sialnya orang, anak kita aja nggak pernah ngidolakan kita. Tapi untuk bahagia itu sebenarnya sederhana. Sederhananya begini, orang pinter itu ingin mempertahankan kehidupannya, terus pinter sampai berobat habis banyak ke Belanda, ke Jepang supaya mempertahankan nyawanya. Nah, si miskin ini kalau dia setiap makan, ya Allah, saya dengan makan ini mempertahankan nyawa saya. Sehingga makan itu satu kajian ilmiah bahwa ini luar biasa. Bahwa orang punya Alphard, punya uang 1 miliar, itu tidak mempertahankan sesuatu yang pokok, yaitu nyawa. Orang tidak punya Alphard itu hidup, nggak punya uang 1 miliar hidup. Tapi kalau nggak punya nasi 1 piring, nggak punya air 1 gelas bisa mati. Artinya apa? Orang miskin itu yusyarikul aghniya, sama dengan orang-orang kaya dalam hal kepemilikan hal-hal yang pokok. Tapi kadang-kadang orang miskin itu ya nyon sewu agak belagu, sudah miskin ingin punya Alphard, sudah miskin ingin punya, ya dia tersiksa. Harusnya cara berpikir nggak punya Alphard tuh masih hidup, nggak punya uang 1 miliar masih hidup. Yang punya Alphard hidupnya juga pakai nasi 1 piring, yang punya uang 1 miliar juga pakai nasi. Ya kalau itu kan sama, saya punya. Kalau gitu kan bisa miskin rasa kaya. Itu memang harus dilatih. Nah, kalau orang kaya kan rumahnya banyak di mana-mana. Memangnya kalau rumahnya banyak di mana-mana terus tidur di sini 1 jam, di rumah itu 1 jam, malah nggak bisa tidur kan? Tetap aja yang dipakai 1 kamar. Itu gunanya apa punya rumah banyak? Setidaknya zaman miskin itu dia berpikir gunanya apa punya rumah banyak untuk dipakai ya hanya 1. Meskipun suatu saat kalau dia kaya juga berpikirnya agak rubah. Ya penting punya rumah banyak biar kemana-mana punya rumah, nggak apa-apa. Tapi sementara masih miskin jangan berpikir seperti itu. Nah yang menjadi miskin kacau kan sudah miskin berpikirnya gaya orang kaya, itu kecelakaan. Lah itu ilmu, maksud saya itu ilmu. Sehingga dulu Nabi ngajari orang miskin itu sederhana. Ketemu orang miskin sama Nabi diajarkan. Nabi diantara ajarannya begini. Ada seseorang man asbaha, orang yang setiap harinya mu'afan fi jasadi, dia sehat, aminan fi sirbi, negara dalam keadaan aman, tidak dalam ancaman. Indahu qutu yaumi, dia hari itu punya makan.
fakaan nama khizat lahu dunya bihadzafiriha, berarti dia sudah punya dunia dan seisinya, karena polanya sama. Buat presiden Amerika itu yang untuk mempertahankan nyawanya ya makan pokok dan minuman pokok, bukan jabatannya sebagai presiden atau punya uang triliunan. Orang paling kaya di Indonesia juga gitu, untuk mempertahankan hidupnya juga dengan makanan pokok, dan itu orang miskin punya. Kehidupan paling top itu apa? Ya kehidupan yang mempertahankan nyawa, itu yang paling top, lainnya itu enggak. Karena mempertahankan nyawa ini super penting, dan orang miskin bisa. Nah, saya berharap ilmu seperti inilah menjadikan dulu itu kuat ketika melawan Belanda. Kenapa kuat? Karena mereka gampang syukur. Barokahnya gampang syukur itu selesai dengan dirinya sendiri. Kalau bahasa intelektualnya itu, orang kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri bisa berpikir memanfaati pada orang lain. Nah, dulu orang-orang miskin ketika era sahabat, termasuk era para ulama yang mendidik para umatnya, itu selesai dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang banyak orang miskin juga termasuk orang kaya, bahkan belum selesai dengan dirinya. Wah, itu angel, ngajak jihad angel, karena dengan dirinya saja belum selesai. Maka masyhur itu kan ketika perang Tabuk, ada orang datang, kira-kira kalau Indonesia pakai beras 4 kilo, ya Rasulullah yang 2 kilo tak kasihkan keluarga kami supaya bisa makan, yang 2 kilo tak kasihkan jenengan untuk biaya perang. Perang Tabuk itu perang tersulit, disebut perang Dhatil Usra. Sekarang hitung saja, ini coba dihitung, mungkin yang bagian kasir tahu, kalau 2 kilo kali 3.000, umat Islam pas itu sekitar hampir 3.000 itu sudah 6.000 kilo. 6.000 kilo itu artinya apa? Orang miskin ketika perang membiayai dirinya sendiri, itu satu. Kedua, dengan mental memberi, orang ini tidak tamak. Barokahnya tidak tamak, tidak nyalahkan yang kaya. Efek dari itu apa ketika perang Tabuk? Sumbangan dari Sayyidina Utsman yang jumlahnya besar sekali, yaitu diantaranya 1.000 dinar. 1 dinar kira-kira 4,25 gram, berarti sekitar 4.000 gram. Itu bisa diberikan alat perang. Sumbangan dari Abu Bakar juga bisa dipakai beli kuda untuk perang. Nah, bayangkan kalau kebutuhan orang miskin ini untuk makan itu nggak mau urun. Wah, usaha miskin nggak perlu urun, usaha miskin dipakai alasan terus. Maka jumlah 3.000 ini akan mengurangi anggaran untuk belanja peralatan perang, karena untuk konsumsi orang miskin. Udah gitu kadang mangane tanduk itu kan repot. Wes miskin mangane tanduk, nak antri mo kan ribet. Artinya apa? Perang ini tidak fokus karena ngurusi konsumsi untuk orang-orang miskin. Nah, dulu zaman Nabi orang miskin pun semuanya heroik. Mereka dibantu gak mau, inginnya bantu. Sampai dicibir sama orang munafik. Apa gunanya sedekah 2 kilo? Wong perang ini perang besar antar negara. Pas itu mau perang melawan Romawi. Sampai orang munafik bilang, alladzina almizuna almuttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum faskharuna minhum. Orang-orang munafik digambarkan Allah orang-orang yang mencibir sedekah kecil. Wong untuk perang besar kok sedekahnya hanya 2 kilo. Tapi yang mahal bukan 2 kilonya. Kalau ada 1 juta orang miskin menyumbang negara 20.000, itu artinya apa? Kita punya rakyat yang inginnya hubungannya dengan negara memberi. Tapi coba kalau kita 2 juta rakyat yang inginnya dari negara mendapat, pegawainya demo ya. Nah, ini ajarannya Nabi yang luar biasa. Dulu Nabi itu bisa mendidik orang miskin pun bermental memberi. Nah, barokahnya bermental mandiri ini mereka selesai dengan dirinya sendiri. Coba kalau mereka tidak bawa makanan sendiri ketika perang, mungkin kuda yang untuk perang, terus mereka berpikir, bu ini saja disembelih supaya kita bisa makan. Ribet kan? Ngapain beli senjata yang mutakhir, makan saja nggak bisa. Tapi barokahnya mereka urun sendiri, mereka selesai dengan dirinya sendiri. Ini hebatnya didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Mbah Hashim dan kawan-kawan itu berhasil mendidik seperti itu. Santri yang miskin-miskin itu kalau ngaturi kiai duwene telo itu kayak no telo, duwene wi itu kayak no wi. Sehingga kiai sing wis mapan-mapan, misalnya kados kula wonten kan mun setengah mapan, ya akhirnya ya iso mangan wi. Jebule wi ku ya enak gitu. Santri ya seneng mergo kiai ini seneng pancen wis suwi mangan pizza misalnya. Nah, tapi nek sing melarat terus aku melarat kiai tak kei wi mosok doyan. Wis melarat medit di alasan kan ribet kan. Ini yang perlu dihilangkan, medit kok berargumentasi.
Yang mahal itu bukan winya, mental memberi. Orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya. Tapi kalau tidak bermental memberi pasti tamak. Dan tamak itu mesti menghakimi orang lain. Maka dalam kitab hikam diterangkan penyakit terberat itu tamak. Kenapa? Karena orang pikir itu tidak ada kata-kata kitab hikam, bukan kata saya. Yang ada itu tamak. Misalnya gini, saya kenal PLT Bupati Kudus, tidak pernah saya bilang beliau kikir, tapi sekali saya pernah mengajukan proposal tidak kesampaian. Wah, beliau medit. Jadi saya menvonis medit itu sebetulnya ya karena punya keinginan tidak kesampaian. Coba kalau tidak, gue medit orang serap penting. Misalnya anak-anak muda sama orang-orang cantik di Jakarta, pernah nggak kamu bilang itu sombong? Enggak kan? Setelah kamu bilang, Mbak aku ingin kenalan Mbak sampeyan, terus dia agak mau, baru kamu bilang sombong karena keinginan kamu enggak. Nah, bayangkan kalau orang bermental tomak, kayak apa bangsa ini? Nah, sahabat itu dididik oleh Nabi, tomak itu selesai karena keinginan mereka memberi. Sehingga Indonesia bisa merdeka begini itu barokahnya didikan ulama, semuanya ingin memberi. Dulu belum ada negara, tentara-tentara kemerdekaan kalau di kampung-kampung itu ya dibiayai donatur-donatur, termasuk bahasa saya, bu saya dulu. Itu berapa ton aja beras untuk pasukan Hizbullah, pasukan TNI. Dia aja ada Daud berih, ada yang baca berweh. Jadi baca aja kayak kira asap ada yang berih, ada berweh, saya juga nggak tahu. Orang Aceh kalau baca berih memang nyumbang berapa emas untuk kemerdekaan Indonesia. Yang Kesultanan Jogja Legowo, Jogja tidak lagi negara tapi diberikan bagian dari Indonesia dan seterusnya. Nah, jadi semua ini barokahnya didikan Rasulullah SAW yang diteruskan para ulamanya bahwa nomor satu didik masyarakat itu bermental memberi. Dengan bermental memberi apapun kecilnya ini selesai dengan dirinya sendiri. Itu kalau sampean nggak punya mental memberi, nanti pulang dari Pemda, sok acara ini kabupaten berkata ini tok ribet itu. Awas itu, bar ngaji langsung lali berarti sampean. Sudah kalau nggak urun ini sudah luar biasa, nggak urun untuk berkat itu sudah luar biasa. Jadi itu yang makanya Nabi itu Quran dimulai wa mimma razaqnahum apa yunfikun. Quran mengajarkan bermental memberi, yunfikun. Nabi berkali-kali ngulang al yadul ulya khairum al yadis sufla. Dan memberi itu tidak harus nunggu kaya. Gambarannya Quran tentang orang baik itu gimana? Alladzina yunfikuna fis sarra wadharra. Bukan fis sarra saja, ketika wadharra juga. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta, dia uangnya miliaran, mungkin malah triliunan. Guyon sama saya, Gus saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana. Saya ini berarti hebat. Enggak, kata saya. Enggak ada masjid, agama tetap jalan kata. Karena di kampung-kampung sudah banyak masjid kata. Masih keren tukang becak kata. Kok bisa Gus? Sampai nyumbang masjid 1 miliar, itu masjid apa kata saya? Ya masjid-masjid besar. Nah itu paling dipakai kubah atau menara atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin ngutangi orang miskin itu kalau nggak utang hari itu nggak makan. Kan nggak mungkin tukang becak ke utang ada bank atau orang kaya raya, kan kenal saja enggak. Mesti orang miskin utangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya utang Habib Bidin mesti mau beli Innova karena level orang elit, jadi utangnya itu beli Innova, aksesoris Innova seri terbaru. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin utangnya itu beras untuk nyawa ya. Artinya apa? Kalau saya diutangi Habib Bidin untuk beli Innova itu ganjarannya itu sekunder. Tapi kalau sesama orang miskin itu ganjarannya primer. Keren mana? Hutang-hutangannya orang miskin sama orang kaya. Satu menyelamatkan nyawa, satu menyelamatkan citra. Dia baru sadar, ternyata orang miskin lebih hebat ketimbang saya, lebih hebat, tapi tidak usah ditiru kata saya. Cuma dia menjadi tidak sombong sekian miliar yang disumbangkan ke masjid karena dia menjadi tahu ternyata itu tidak bangga. Nah kecuali masjid-masjid yang kamu nyumbang memang masjid perintis di daerah-daerah yang belum ada masjid. Kalau masjid-masjid besar itu kan kadang kebutuhannya sudah selera bukan pokok. Nah saya ini cerita ya, jadi supaya orang tahu lah. Zaman Nabi itu orang sudah selesai semua dengan dirinya sendiri. Jadi maksud saya Islam nggak apa-apa tanpa masjid itu masjid yang sudah sifatnya selera. Indonesia kan masjid sudah sifatnya selera semua. Yang dikatakan masjid pokok kan yang dipakai sholat bisa, dipakai alat sesuci bisa. Tapi kalau sudah selera ya pondasinya harus begini,
lampunya harus dari kristal, terus kubahnya itu sudah selera. Nah rata-rata sumbangan yang miliatan itu kan sudah ke selera. Sementara orang miskin utang-utangan sama orang miskin untuk menyelamatkan apa coba? Nyawa. Artinya para orang miskin jangan kecil hati, wah saya sedekah hanya 2 kilo, tapi 2 kilo nyawa. Dan itu pahalanya luar. Nah ini ilmu saja. Nah kiai itu berhasil seperti itu, sehingga orang-orang miskin dulu tuh ngrumat tentara itu ya nganggo uwi, nganggo telo, bahkan ada yang pakai apa itu Pak Hartopo itu pisang itu, arasnya pisang itu, grombolnya pisang sudah dipakai saja Pak tentara. Tentara di mana-mana bisa makan. Coba kalau yang ngamal yang kaya tok itu tidak cukup. Tapi barokahnya yang miskin juga ikut ngamal itu cukup, karena yang miskin itu mayoritas. Jadi didukung kaum miskin itu pasti menang lah kan kira-kira gitu, karena di mana-mana orang miskin itu banyak. Menemukan orang kaya itu nyari data, kalau menemukan orang miskin seketemunya pasti ketemu. Dan orang miskin ini dididik ulama untuk berkontribusi, sehingga banyak tentara yang ketika dicari Belanda pura-pura jadi petani. Ini juga yang menyelamatkan orang miskin. Nah ulama dulu itu orang paling sukses mensuasanakan seperti itu. Nah, itu yang diceritakan di perang Tabuk, mimpa di maka tayazihu qulubu fariqim minhum. Jadi perang Tabuk itu perang di antara yang paling diceritakan Allah berkali-kali apa? Ya Rasulullah, tadi malam saya buruh dan ini dapat 2 sok, ya kira-kira berapa kilo lah, yang separuh untuk keluarga kami, yang separuh saya sumbangkan ke jenengan. Lu coba perang antar negara hanya menyumbang 2 kilo beras, bayangkan. Tapi nilainya bukan 2 kilo. Kalau 2 juta rakyat Indonesia nyumbang 2 beras, artinya hubungannya dengan negara hubungan ingin memberi. Dan barokahnya hubungan ingin memberi, ora pati kecangkeman toma, ora pati kakean menuntut. Ini yang mahal itu yang gak ternilai itu. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa, sehingga umat Islam bisa mengalahkan pasukan Romawi. Nah Indonesia dulu kira-kira seperti itu prakemerdekaan. Ya itu saja sebagai mukaddimah Hari Santri. Terusnya ngaos Minhajul Thalibin. Ini sudah sampai bab salam. Kemarin bab sujud, sekarang bab salam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Watsani asyara assalam. Ya kita tahu secara i'rab kalau sani pakai i'rab isim mangkus, tapi untuk asyara tetap mabni nasab, mabni fathah maksudnya. Jadi semua ulama ngendikan adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara tetap berstatus mabni apa? Fathah. Sehingga di Quran inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, terus di surat Mudassir alaiha tis'ata asyar, padahal itu jadi mubtada muakhir. Berarti alaiha itu tetap ngatasin rokok tis'ata asyara utawi 19. Tetap bacanya bukan tis'atu asyarin tapi tis'ata asyara. Jadi kita tahu secara hukum nahwu adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni apa? Fathah. Cuma khusus sani asyar yang saninya ini berstatus mangkus karena ada yaknya itu. Wathani asyar assalam wa aqalluhu assalamu alaikum wal asoh jawazu salamun alaikum. Kultu al asoh al mansus la yudzi'uhu. Jadi ulama itu ya lucu, yang satu bilang al asoh boleh salamun alaikum tanpa al, tapi kata Imam Nawawi al asoh harus assalamu alaikum, sama-sama diklaim sebagai kaul paling apa? Asoh. Karena seperti kita tahu dalam bab fikih perkhilafan ulama itu rahmat. Ya saya ulang lagi, perkhilafan ulama itu rahmat. Contohnya ya ini, saya ulang lagi ya, nomor 11 itu wasani asyar iku assalamu. Ya terus di sini disebut wa aqalluhu iku assalamu alaikum pakai al, assalamu alaikum. Wal asohu te kaul sing asoh iku jawazu salamun alaikum, olahe nglafatno mu salamun alaikum. Terus kultu dawe Imam Nawawi al asoh al mansus la yudzi'uhu wallahu a'lam. Jadi menurut Imam Rafi'i boleh salamun alaikum tidak pakai apa? Al. Itu juga diklaim sebagai al asoh. Tapi menurut Imam Nawawi yang al asoh harus assalamu alaikum, tidak boleh salamun alaikum. Terus wallahu a'lam wa annahu la tajibun niyatul khuruji. Jadi ketika anda salam tidak harus niat keluar dari apa? Sholat. Dengan kamu salam berarti otomatis keluar dari apa?
sholat. Nah ini menjadi problem menurut pemikiran banyak ulama, karena ketika masuk sholat harus niat masuk sholat. Karena ketika kita takbir kan bisa takbir demo, ya kan macam-macam kan. Makanya untuk membedakan itu kan niat. Memang ini kata ulama bukan kata saya. Sekedar melafadzkan takbir ini kan demo ya takbir. Kamu kagum sesuatu juga takbir. Orang Indonesia itu kadang orang nggak sholat pun bilang subhanallah, memang sudah jadi bahasa nasional. Kalau kaget tuh bilang subhanallah. Saya punya kenalan Cina itu kalau punya uang ya mohon alhamdulillah. Tak tanya kok bilang alhamdulillah. Orang-orang Islam tuh kalau seneng bilang alhamdulillah. Yang ribet itu kubu sebelah. Kalau orang NU mau layasol itu malah tanya, Gus itu doa orang makan gitu. Kok bisa? Biasanya orang NU kalau makanan udah keluar mau layasol ribet. Aduh repot itu. Jadi kadang-kadang wiridan itu sudah jadi bahasa nasional. Jadi Cina orang nggak sholat tuh kalau punya uang ya bilang alhamdulillah. Kadang orang yang nggak sholat tuh tanya, datang ke saya insya Allah. Ya ribet. Makanya ulama itu berdebat lafaz-lafaz seperti ini itu apakah wiridan apa adat. Nah untuk membedakan adat dan yang lain maka dibutuhkan niat. Makanya Allahu Akbar harus niat untuk masuk sholat. Nah normalnya salam juga harus niat keluar sholat, biar karena masuknya niat ya keluarnya harus niat. Itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain enggak lah, kalau selesai tidak perlu niat. Tapi tadi sebetulnya ada problem, jangan-jangan salam ini salam adat. Kebetulan ada temannya masuk terus bilang assalamualaikum, nanti temannya jawab waalaikumsalam. Itu ada kisah nyata. Ini memang naif betul itu. Ada orang alim sholat. Nah, ketika ada yang mau lewat itu kan dihadangi begini ya. Jadi dihadang gini ya, itu bebidin. Yang lewat itu karena saking nggak pernah yang ngaji malah tidak salaman. Kagetnya kan main itu. Ada orang sholat, ada orang mau lewat, kan kesunatannya dihadang begini. Sisi ini santai saja malah ngajak salaman. Wes ribet, ngadepi orang nggak tahu itu ribet. Ya tambah bingung kan, diliwati saja bingung, apalagi sekarang diajak salaman. Kan memang nggak sambung, kulturnya itu nggak sambung. Ya itu kalau dia bilang assalamualaikum terus pikir kamu waalaikumsalam. Ya ribet, memang ngadepi orang tidak tahu itu ya ribet. Makanya ya agama ini, ngelola agama ini memang. Nah barokahnya ngaji fikih itu beginilah, saya sering cerita. Misalnya kita hafal fikih, takbir itu wajib, rukun. Tapi bentuk ngangkat tangan itu sunnah. Itu barokahnya masya Allah. Andai kan kita menentukan kaifiyahnya, mungkin kita sok suci. Itu pernah ada peneliti cerita ke saya, Gus saya ini orang NU itu pusing. Kenapa? Takbirnya beda-beda. Ada yang terlalu semangat Allahu Akbar, apalagi yang was-was, wah itu semangatnya masya Allah. Malah ada yang tanya, itu takbir berkali-kali itu madzhab apa? Jadi orang was-was cobalah bertobatlah, itu jangan sampai jadi madzhab baru. Kalau yang was-was orang bodoh gak masalah, coba kalau dia orang alim alama, nanti muridnya juga niru, oh ternyata takbir yang saya itu 3 kali itu. Oh ternyata takbir yang saya itu 7 kali. Itu kalau dia jadi imam. Kalau dia jadi makmum nyampai ini pinggirnya sampai pinggirnya takut kan bulan baleni. Ada yang kayak orang nggak punya uang, Allahu Akbar tangannya diangkat separuh saja enggak. Itu kan, tapi itu enggak ngefek di Indonesia karena dari awal kiai-kiainya ngajarin ngangkat tangan itu nah caranya juga agak ditentukan, terserah kamu. Begitu juga posisikan tangan itu juga sunat. Sehingga kalau sampai ke Turki atau kemana-mana itu ada yang kayak orang baris, ya kan, habis takbir ya sudah, ada yang sendakapnya beda-beda, ada yang nutupi iga yang hilang katanya sampai begini, ada yang santai begini. Oh semuanya nggak jelas. Sehingga itu kalau di militer ini ada Pak Dandim itu juga bingung, ini nggak protap ini kan. Tapi kalau di fikih itu memang kalau sekali nggak diwajibkan terserah masing-masing. Ada yang kayak orang baris, ada yang sendakep begini katanya apa, nutupi iganya yang hilang, wadah yang sambil rasa-rasa, macam-macam. Tapi barokahnya ilmu fikih itu diputuskan memang dari awal tidak wajib. Yang wajib itu takbirnya. Maka duduk juga begitu, meskipun kita sepakat duduk tahiyat ula namanya iftiros, duduk tahiyat akhir namanya tawarruk, itu harus kita vonis, kita hukumi sunnah. Cara seperti itu sunnah.
wa ayyu qu'udin qa'ada sahhat sholatu, seperti kemarin di Minhajul Thalibin, dengan duduk gaya apa saja sholatnya tetap sah. Sehingga kalau kita di Arab misalnya pas haji, orang Arab itu memang ya agak kacau. Orang Indonesia itu kalau sholat duduk itu kan memang benar-benar sakit sudah agak mau mati, itu benar-benar sholat baru duduk. Orang Arab itu enggak, sholat duduk pakai kursi, soft itu enggak ada orangnya, ada kosong, itu jalan kaki, kursinya di bawah. Wong bawa kursi kuat kok sholat duduk. Kalau orang Jawa kan, saya juga iskal, orangnya kalau bawa kursi kuat dipindah-pindah tapi kok sholatnya. Kalau orang Jawa agak kebayang, kalau sholat duduk emang bener-bener sakit. Terus saya pernah ditanya lagi sama orang, Gus, di Mekah itu kok banyak orang bawa HP, terus kalau ditelepon diangkat soli, itu mazhab apa? Mazhab geblek kata saya. Tapi ini kan orang Arab, kan seakan-akan terus mewakili internasional kan, karena pusat banyak tuh. Ditelepon digoleki teleponnya, wong saya wakeh golek ini tok wis kangelan ya. Warang ketemu soli paten. Nah, kita kan diajarin di kiai Indonesia kalau itu membatalkan apa? Sholat. Jadi ribet. Sholat imaduddin, sholat dengan haji itu afdal mana? Afdal sholat, harusnya lebih serius belajar sholat ketimbang belajar haji. Tapi setahu saya nggak ada kan KBIS itu, kelompok bimbingan ibadah sholat. Jadi ini kritikan saya, semoga didengar ya. Cobalah, padahal Rian Raden Asnawi di Karang pesolatan, supaya orang tuh sholatnya benar ya, sholatnya benar ya. Jadi ngaji fikih seperti ini setidaknya Anda menjadi tidak mudah mengadili orang lain, bahwa sholat itu yang takbir tok yang wajib, misalnya baca ya Fatihah tok, sehingga kalau ada imam lupa baca surat ya gak apa-apa, memang dari tidak wajib. Jadi pemilahan wajib dan tidak ini penting supaya tidak menghakimi pada yang lain. Jangan sampai perilaku kesolehan itu menjadi bentuk yang mengadili, nggak boleh. Itu Pak Kapolres, kalau di ilmu fikih itu ada ulama penjaga ilmu itu ekstrim-ekstrim. Dulu ada sahabatnya Nabi namanya Jabir bin Abdullah, ini ada di kitab Bukhari, di kitab sholat ya, maksudnya al ilmu tentang sholat. Itu semua yang di masjid itu sudah pakai jubah, pakai gamis. Kalau orang Indonesia mungkin ya pakai hem, pakai baju batik, pakai. Itu dia datang malah gamisnya dicopot, gamisnya dicopot, imamannya dicopot, terus tinggal pakai satu sarung, terus dicancang di sini akidan benatorofaihi ala atik, dicancang begini kayak cerita-cerita di perang pahlawan itu, hanya dengan pakai sarung satu dikalungkan gitu. Terus ada orang-orang tabiin bilang gini, ungzuru ila ashabi Rasulillah, ini sahabatnya Nabi kok sholat dengan cara seperti itu, nggak islami banget ya, nggak keren banget lah. Terus kata Jabir bin Abdullah, saya sengaja melakukan ini supaya kamu tahu bahwa batas aurat yang dimaksud Nabi seperti ini. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi izarin wahid akidan baina tarafaihi ala atiki. Saya pernah melihat Nabi sholat seperti saya ini. Tapi barokahnya itu akhirnya diketahui kalau batas auratul rajul hanya mabena surah war rukbah. Andai kan tidak ada perilaku Jabir seperti ini, orang akan ngira bahwa syaratnya sholat itu harus pakai jubah, syaratnya sholat harus pakai hem. Akhirnya orang-orang yang kebetulan tidak pakai jubah, tidak pakai hem bingung. Misalnya dia katoan seperapat pakai kaos neng tengah hutan, rasa sholat aku ranggo jubah, ribet kan. Artinya apa? Ilmu ini harus dijaga konstitusinya, barokahnya perilaku Jabir ini orang tahu batas aurat. Jadi yang lainnya itu mukamilah atau kesunatan. Nabi juga seperti itu, semua sahabat itu tawaf itu musyatan, berjalan. Tapi Nabi sebagai tokoh dan pas itu sehat, saya ulang lagi, pas itu sehat. Ini hampir semua ulama bilang pas itu Nabi sehat. Nabi malah naik unta. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Masbu', Nabi naik unta itu lebih afdol ketimbang yang jalan. Padahal trennya ibadah kan al-ajul bi qadrit ta'ab. Karena apa kata Imam Nawawi? Itu menjadi konstitusi ilmu bahwa syarat sahnya tawaf tidak harus jalan. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan, maka dikira di antara syarat sahnya tawaf harus jalan. Maka kita kebingungan ketika pakai kursi roda karena tidak punya rujukan hukum. Itu barokahnya Nabi pakai berkendara,
orang menjadi tahu oh itu berjalan itu tidak menjadi syarat sah, berkendara juga boleh. Ya ada juga sahabat yang sengaja omong-omongan, maksudnya tawaf kan kudune meneng wiridan, tapi ada aja omongan untuk menunjukkan kalau ngomong itu tidak membatalkan tawaf. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi ilmu. Makanya nyuwun sewu kayak kita ini yang anaknya tokoh, apalagi ini di sini ada Gus Albab, termasuk ada saya, yang anak-anaknya tokoh itu memang sudah harus mulai biasa lah. Karena dulu kalau soleh kebanget itu yang ngel-ngel orang. Abu Bakar, saya tak cerita Abu Bakar itu soleh banget, saking solehnya itu ini gak akan ada yang niru, saya yakin. Beliau itu hari pertama diangkat khalifah, hari berikutnya masih dagang di pasar, singkat cerita ditegur supaya tidak usah dagang, dicukupi negara. Beliau setuju, dapat gaji. Setelah mau meninggal, semua gajinya itu disuruh ganti uang pribadi karena beliau merasa tidak nyaman. Mau mengkhidmati negara kok minta uang, ganti soal uang diganti. Nah, itu ya tentu tidak wajib, pejabat juga agak minat niru. Nah tapi lucunya apa? Sayyidina Umar ketika Abu Bakar sudah meninggal itu kritiknya lucu. Kamu itu solehnya berlebihan. Ab taman badat, sing repot sing genti. Nak soleh kok aja nemen-nemen. Mesti nak soleh ya dikira-kira lah, aja nemen-nemen. Sakake sing ngenteni repot. Makanya saya sering jagungan sama putra-putrane Mbah Mun itu, nak keluarnya gitu. Abai wis alim, ganteng, pengaruhnya gede, aduh diterima semua pihak, repot sing gede ku. Makanya kalau husnudzon nak kiai kok pas-pasan itu mesti wis dianggap strategi lah dengan cara seperti itu. Loh iya loh, kalau misalnya kita hanya Kapolres itu anak kita kan bisa Kapolda, tapi kalau kita sudah Kapolri itu anaknya juga jadi Kapolda, belum kayak bapaknya kan, jadi Kapolres belum kayak. Jadi kalau bapaknya hanya Kapolres kan anaknya masih gampang lah, nanti Kapolda sudah ngelangkai kan. Jadi kadang-kadang itu artinya ulama dulu itu hebat cara. Makanya kamu jangan kaya-kaya banget, jangan sukses-sukses banget, kasihan anak kamu nanti ini. Kasihan. Makanya saya sebenarnya jadi kiai itu yang ingin bener-bener banget, tapi saya santriku lah kira-kira. Ini bukan justifikasi, tapi ini cerita saja cerita. Jadi di antara makalahnya Sayyidina Umar yang terkenal itu komentar Abu Bakar itu at-ab taman ba'dak, at-ab tanggal-ngal no siro man ing wong ba'daka sausti siro. Kowe iku terlalu bener, sing repot aku iki penggantimu. Enggak aku maksa soleh tetep ora koyo Abu Bakar, maksa soleh nek koyo kowe nek soleh kira-kira lah aja nemen-nemen gitu. Itu penggantinya. Ini cerita ya, jadi saya mohon. Nah, barokahnya itu juga kesolehan yang massal itu diakui oleh ulama. Termasuk begini misalnya nyuwun sewu, Nabi itu menyebut kesolehan itu ya termasuk wa fi buti ahadikum sodako, kayak ngeloni bojomu ya sodako. Ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun, masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Jawab Nabi enteng. Ali salawadu aha fi haramin akana alaihi wisrun, kalau dia begitu sama selain istrinya kan dosa. Ya berarti kalau sama istrinya ibadah, tidur ya ibadah, kumpul istri ibadah, bercengkrama sama keluarga ibadah. Akhirnya ulama bikin satu hukum yang luar biasa. Di antara hukum yang di kitab usul fikih itu begini, mubah itu udah ada. Ithmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadzaf wal ghibah. Sehingga kita ulama misalnya melihat orang kampung sekatokan seperapat neng omah ngomel mbek bojone, mbok ngomel mbek anake, ini luar biasa karena tidak di diskotik, tidak di tempat-tempat yang seperti itu. Ana wong neng omah ngelamun rokokan, wis delok tikus liwat misal. Lumayan ra delok gambar porno. Itu ada ulama yang berpikir itu karena tidak ada sesuatu yang mubah kamu lakukan kecuali saat itu Anda meninggalkan keharaman. Makanya kata ulama, mubah itu tidak ada. Karena saat melakukan mubah artinya Anda tarkul haram. Wa tarkul haram wajib, berarti fal mubah wajib. Sehingga ulama misalnya sampai turu mulai barisan nanti subuh, hadza taraka zina wa taraka sariqah wa taraka kadza wa kadza. Semoga malaikat pakai usul fikih itu. Kalau malaikat pakai usul fikih itu, kamu tidur habis isya sampai subuh, hadza tarakal ma'asi kasirah. Nah yang ribet kalau malaikatnya bagian khusyuk, hadza tarakat tahajud wa tarakal witra wa tarakal itu ribet itu.
Nah kita semoga malaikatnya yang percaya pendapat tadi. Jadi ada dua pandangan, ada ulama mengatakan mubah itu tidak ada, karena tidak ada orang yang sedang melakukan mubah kecuali saat itu pasti meninggalkan keharaman. Makanya ini sirinya kenapa dulu kiai-kiai top itu sering jagungan. Orang tahu semua lah, Mbah Zubair sering jagungan, dulu Mbah Tur ya sering jagungan di depan masjid Menoro. Karena ingin mensuasanakan bahwa untuk menikmati hidup itu tidak harus dengan keharaman. Jagungan mbek konco ya seneng, gejul-gejulkan mbek konco ya seneng. Ini anggap saja perlawanan terhadap supaya tidak nikmati maksiat. Wa qutbu hadzal al-istidzad bil mubahat, kata Imam Ghazali. Inti beragama ini adalah nikmati sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu. Coba ketika orang lain bisa nikmat kalau harus ke tempat-tempat maksiat, kamu cukup nikmat ketemu konco gejol-gejolkan zaman mondok podo melarate, terus diterusno saiki yo jek melarat atau cocokan melarat itu kan keren loh. Keren. Sisi tok diusir mertuane, tok diusir IP ini terus cocokan. Ndak kowe piye Kang, gak apa-apa sabar kabeh kodok kodar wae yo Kang. Oh itu ibadah yang luar biasa. Mergo ridho sama kodok kodar, dia tidak perlu cari nyuwun sewu hiburan yang maksiat. Nah, saya berharap ulama-ulama Indonesia itu mengikuti jejak ulama dulu. Ulama dulu itu kalau ibadah itu ya seperti itu. Jadi jangan hanya melihat ini semalaman kok tidur, tidak witir, tidak tahajud. Oke, dia memang nggak afdol, nggak sempurna lah, macam kiai pas-pasan naik kan. Tapi ya jangan lihat tarokal witro wa tarokat tahajud, tapi kamu juga harus lihat tarokal dahab ila nikla wa tarokat dahab ila mahalil siapa yo sekali-kali muji orang susahnya apa sih? Suudzon itu dikurangi lah, sekali-kali muji orang lah. Jadi kalau ada orang tidur hada tarokal ma'asi, alhamdulillah, meskipun ya rada damu sih tarokal ma'asi wa tarokat to'at ya sudah lah, gak apa-apa lah. Tapi lah di sini terus kualitas. Nah, dengan cara itu Anda bisa membaca Quran secara fasih. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Lu kenapa sekedar tidur kok dianggap wa min ayatihi? Di mana-mana ayat itu kan hal-hal yang luar. Ini tentang tidur saja kok dianggap ayat. Itu bisa dimaknai keren kalau Anda pakai kaidah usul fikih, yaitu dengan tidur berarti Anda meninggalkan sekian maksiat. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Nah, saya berharap konstitusi seperti ini jalan terus. Ya saya baca ya sampai salam selesai. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullahi marroten yaminan wasimalan multafitan fil ula hatta yura khadduhul aiman. Tapi itu hanya akmal ya, jadi ukuran paling sempurna kalau salam itu melengak ke kanan sampai dengan pengandaian ini bisa dilihat dari belakang. Tapi tetap saja itu ukuran apa? Akmal, tidak menjadi syarat sah. Jadi ya sampai melengak gini sampai kira-kira terlihat dari apa? Belakang. Tapi ukuran itu tetap akmal hatta yura khadduhul aiman. Wa fisaniyah saat terusnya alisar terus nawian assalam alaman an yamini wa yasarih minal malaikati. Dia meniatkan salam itu kepada orang-orang di sisi kanannya mulai malaikat dan manusia dan jin. Wayan wil imamu assalama alal muqtadin wahum arrodda aleh wahum yanwauna napa arrodda aleh. Jadi wahum yanwuna arrodda aleh, jadi imam niat salam untuk makmum, makmum niat membalas salamnya apa? Imam. Tapi itu saya ulang lagi hanya akmal. Terus asal isya asar tartibul arkan kama dzakarna. Jadi pentingnya, jadi jangan kira terus ngaji kalau wasunanuhu wa akmaluhu tidak penting. Itu penting sekali. Barokahnya status akmal dan sunnah ini kita tidak mudah menvonis orang lain karena kita tahu ibadah itu hanya berstatus sunnah. Coba kalau nggak ada ketentuan itu, kita akan mudah menyalahkan orang. Salam kok orang melengak belas itu sholatnya sah atau orang? Padahal dari awal melengak itu statusnya hanya sunnah. Kemudian untuk penutup supaya ini clear ya, saya pernah baca di Syarah Bukhari yaitu Fathul Bari, Nabi itu kalau setelah salam itu mukbilan biwajihi alal hadirin, jadi Nabi langsung menghadap ke timur. Andikan Indonesia menghadap langsung ke timur. Tapi uniknya para syurahul Bukhari itu menganggap itu tidak satu sunnah yang tidak jadi satu sunnah yang permanen.
Tapi kata para syurahul hadis, siapapun boleh melakukan gerakan yang bisa memaklumatkan kalau sholat itu selesai. Saya ulang lagi ya, jadi Nabi menghadap ke timur kalau di konteks Indonesia itu sebagai bentuk maklumat, ini loh sholat saya sudah. Karena takutnya apa? Orang yang dari jarak 2 kilo 3 kilo ingin makmum sama Nabi, andai kan Nabi tidak menghadap ke timur, tetap posisi seperti sholat menghadap ke kiblat, maka orang dari luar mengira Nabi fi sholatin, ya Nabi masih dalam. Bahayanya apa? Kalau orang ini langsung takbir usolli fardhu zuhri misalnya makmuman, ternyata Nabi sudah sholat, berarti sholatnya nggak sah. Kenapa? Irtibatus sholat atau robtus sholat biman huwa laisa fi sholatin, dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak, dan itu bahaya sekali. Masa kamu sholat makmum sama orang yang sudah tidak? Nah semenjak itu terus ada aturannya ulama, siapapun yang jadi imam harus memaklumatkan diri dengan cara apa saja supaya menunjukkan kalau sholat itu selesai. Makanya adat kiai-kiai kita tetap menghadap kiblat tapi namun astagfirullahaladzim, itu sebetulnya memaklumatkan. Lo nak niat banter nyentak pangeran masuk istighfar gianre gak sopan belas astagfirullahaladzim, itu sebetulnya itu memang maklumatkan iki lho jong sholat wis bar. Nah aku apa makmum masbuk sing ijek sholat atau cuma makmum aku gitu. Terus ada yang separuh-separuh ya, tidak madem-betan, madem ulan, madem ngalor. Itu ya sedengan gitu maksudnya, sedengan. Karena memang kata Surahul Bukhari butuh itu apa? Imam punya gerakan yang menunjukkan kalau sholatnya itu selesai supaya nggak dikira fi sholatin kemudian ada yang ya clear ini ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan kenapa sih ada yang menghadap timur, ada yang menghadap ke utara, ada yang tetap menghadap ke kib. Itu nggak perlu diperdebatkan, itu semuanya ada ilmunya, yaitu filosofinya apa? Ada gerakan yang menunjukkan kalau dia sholatnya selesai supaya tidak ada yang ikut. Sekali ada yang ikut berarti nanti apa? Robtus sholati biman laisa fi sholatin, yaitu menggantungkan sholat dia dengan orang yang hakikatnya sudah ada sholat. Ya nyuwun ngapunten sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ditutup dengan doa oleh Gus Bah, kami mohonkan. Kami mohon kepada Romo Kiai Haji Ulil Albab Akhwani untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah ngaji bareng Gus Bah dalam rangka peringatan Hari Santri tahun 2020 berjalan dengan baik. Matur nuwun, terima kasih atas kerawan semuanya dari para kiai, para habaib, para pimpinan daerah seluruhnya yang hadir, muslimin muslimat dari seluruh organisasi keagamaan.